Pertempuran panjang antara Israel dan Hamas di jalur Gaza meninggalkan dampak besar yang tidak hanya terlihat di medan perang, tetapi juga pada kondisi mental pasukan. Sejak Oktober 2023, laporan resmi dari Kementerian Pertahanan Israel menyebutkan bahwa sekitar 80.000 prajurit mengalami luka akibat bentrokan sengit. Dari jumlah tersebut, 26.000 prajurit menderita gangguan psikologis berat, sebuah angka yang menunjukkan betapa kerasnya tekanan mental yang dialami pasukan di garis depan. Banyak dari mereka kini menjalani perawatan intensif di Departemen Rehabilitasi Kementerian Pertahanan Israel, mencoba memulihkan diri dari trauma yang mendalam. Selain luka fisik, ancaman terbesar justru datang dari dalam pikiran mereka sendiri. Angka bunuh diri di kalangan tentara terus meningkat, terutama dalam 7 bulan terakhir di tahun 2025. Data menunjukkan bahwa 16 tentara, termasuk 7 prajurit cadangan, mengakhiri hidupnya sendiri. Sebagian besar kasus ini terkait langsung dengan pengalaman mengerikan di medan perang, tekanan yang berkepanjangan, dan kesulitan beradaptasi setelah kembali dari zona konflik. Situasi ini memperlihatkan bahwa peperangan modern bukan hanya memakan korban jiwa di medan tempur, tetapi juga menggerogoti jiwa mereka yang selamat. Tekanan mental yang dialami pasukan Israel tidak lepas dari strategi perlawanan Hamas yang sulit diprediksi. Hamas memanfaatkan taktik gerilya yang mengandalkan jaringan terowongan, serangan mendadak, dan jebakan di medan perkotaan. Hal ini membuat tentara Israel selalu berada dalam kondisi waspada penuh, siang dan malam. Tidak ada tempat yang benar-benar aman, bahkan di wilayah yang sudah dikuasai. Setiap langkah bisa berarti hidup atau mati, dan ketegangan inilah yang secara perlahan mengikis ketahanan mental prajurit. Pengalaman melihat rekan tewas di depan mata, mendengar ledakan tanpa henti, dan berbulan-bulan hidup di bawah ancaman membuat mereka terjebak dalam siklus stres yang sulit diputus. Bagi sebagian prajurit, bahkan setelah kembali ke rumah, suara kembang api atau petir bisa memicu kepanikan. Itulah mengapa proses rehabilitasi mental menjadi hal yang sangat kompleks, memerlukan waktu lama dan dukungan yang kuat. Pihak militer Israel mengakui bahwa serangan balasan terhadap Hamas tidak selalu berjalan mulus. Medan pertempuran di Gaza yang padat penduduk, sempit, dan penuh reruntuhan membuat operasi militer menjadi tantangan besar. Pasukan lapis baja kerap kesulitan bermanuver, sementara infanteri harus menghadapi ancaman sniper dan bom rakitan di setiap sudut. Setiap kali mereka bergerak, potensi terjebak di zona tembak terbuka sangat tinggi. Kondisi ini memaksa prajurit untuk beroperasi dalam tekanan yang nyaris konstan. Rasa lelah fisik dan mental menjadi kombinasi berbahaya. Banyak prajurit mengaku sulit tidur karena terbayang suara ledakan dan jeritan korban. Beberapa mengalami mimpi buruk berulang yang membuat mereka terbangun dengan keringat dingin. Trauma seperti ini, jika tidak ditangani dengan cepat, berisiko berkembang menjadi gangguan stres pasca trauma, PTSD. Fakta bahwa sebagian besar tentara Israel menjalani tur penugasan berulang kali membuat mereka semakin rentan terhadap kerusakan psikologis jangka panjang. Tekanan mental di medan perang tidak hanya datang dari ancaman serangan langsung, tetapi juga dari isolasi sosial yang berkepanjangan. Prajurit seringkali terpisah dari keluarga selama berbulan-bulan tanpa kepastian kapan bisa pulang. Keterbatasan komunikasi menambah rasa terasing dan putus asa. Meski teknologi modern memungkinkan adanya panggilan video, koneksi yang buruk dan jadwal operasi yang padat membuat interaksi dengan orang terkasih menjadi langka. Kondisi ini menciptakan rasa kehilangan yang mendalam. Banyak prajurit merasa terjebak di dunia yang penuh kekerasan, jauh dari kenyamanan rumah. Bagi sebagian besar, kembali ke kehidupan normal setelah perang menjadi tantangan besar. Mereka membawa beban mental yang tidak mudah dilepaskan, dan seringkali sulit menemukan orang yang benar-benar mengerti pengalaman mereka. Para psikolog militer berusaha memberikan dukungan,
Tetapi jumlah pasien yang terus bertambah membuat proses pemulihan menjadi lambat dan tidak merata. Data menunjukkan bahwa sejak awal tahun 2025, kasus bunuh diri di kalangan tentara Israel meningkat signifikan. Dalam kurun 7 bulan saja, tercatat 16 prajurit mengakhiri hidupnya, termasuk 7 dari pasukan cadangan. 4 di antaranya terjadi hanya dalam 1 bulan terakhir, menunjukkan adanya tren yang mengkhawatirkan. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari rasa bersalah karena kehilangan rekan, depresi akibat tekanan berkelanjutan, hingga perasaan tidak berguna setelah pulang dari perang. Para ahli kesehatan mental menyebut fenomena ini sebagai gelombang kedua korban perang, mereka yang tidak mati di medan tempur, tetapi kehilangan nyawa karena luka batin yang tidak terlihat. Kementerian Pertahanan Israel kini berusaha meningkatkan layanan konseling dan rehabilitasi, namun keterbatasan tenaga profesional menjadi hambatan besar. Sebagian prajurit bahkan enggan mencari bantuan karena stigma bahwa mengaku lemah sama dengan gagal sebagai tentara. Penyebab tekanan mental yang begitu kuat di kalangan prajurit Israel juga dipengaruhi oleh sifat peperangan di Gaza yang asimetris. Hamas tidak hanya memanfaatkan medan, tetapi juga dukungan masyarakat setempat untuk menyamarkan keberadaan mereka. Serangan bisa datang dari rumah penduduk, gedung sekolah, bahkan fasilitas umum lainnya. Hal ini membuat tentara Israel kerap berada dalam dilema moral, menyerang target berpotensi melanggar hukum internasional, tetapi mengabaikannya bisa berakibat fatal. Dilema seperti ini menambah lapisan stres tambahan. Prajurit harus membuat keputusan hidup dan mati dalam hitungan detik, sambil mempertimbangkan dampak politik dan media. Tekanan ini semakin berat karena setiap kesalahan dapat disiarkan secara global dalam hitungan jam. Akibatnya, rasa cemas menjadi bagian dari keseharian mereka, membuat kondisi mental semakin rapuh. Departemen Rehabilitasi Kementerian Pertahanan Israel kini bekerja penuh waktu untuk menangani gelombang pasien baru. Unit ini tidak hanya merawat luka fisik, tetapi juga memberikan terapi mental melalui sesi konseling, kelompok dukungan, dan perawatan medis khusus. Meskipun demikian, fasilitas yang ada tidak mampu mengimbangi jumlah prajurit yang membutuhkan bantuan. Banyak pasien harus menunggu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk mendapatkan jadwal terapi. Beberapa veteran perang yang tidak segera mendapat penanganan akhirnya terjerumus ke dalam penyalahgunaan alkohol atau obat penenang sebagai bentuk pelarian. Sayangnya, ini justru memperburuk kondisi mereka, memicu ketergantungan dan masalah kesehatan tambahan. Para petugas medis mengakui bahwa pemulihan mental memerlukan pendekatan jangka panjang dan berkelanjutan, sesuatu yang sulit dilakukan di tengah konflik yang belum berakhir. Selain tekanan fisik dan mental, prajurit Israel juga harus menghadapi kecaman internasional. Banyak negara dan organisasi hak asasi manusia mengkritik tindakan militer Israel di Gaza, terutama ketika korban sipil meningkat. Kritik ini berdampak langsung pada moral pasukan yang merasa upaya mereka tidak dihargai dan malah dipandang negatif. Bagi sebagian tentara, tuduhan tersebut memicu rasa frustrasi dan marah, sementara bagi yang lain, justru menambah rasa bersalah yang sudah mereka bawa dari medan perang. Ketegangan ini mempersulit proses pemulihan karena mereka merasa terjebak antara identitas sebagai prajurit dan tekanan sebagai manusia yang harus mematuhi nilai-nilai kemanusiaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peperangan modern memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada yang terlihat. Luka fisik dapat sembuh dalam hitungan minggu atau bulan, tetapi luka mental bisa bertahan seumur hidup. Banyak veteran perang Israel yang kini hidup dengan PTSD, depresi, atau gangguan kecemasan berat.
Beberapa dari mereka kesulitan mempertahankan pekerjaan atau menjalin hubungan sosial yang sehat. Kementerian Pertahanan Israel berusaha mengintegrasikan program reintegrasi sosial bagi para veteran, namun hasilnya belum maksimal. Trauma perang, jika tidak ditangani dengan benar, dapat memutuskan hubungan mereka dengan masyarakat dan memperburuk kualitas hidup. Generasi prajurit yang kembali dari Gaza membawa cerita kelam yang akan menjadi bagian dari sejarah Israel untuk waktu yang lama. Kisah 26.000 prajurit Israel yang mengalami gangguan mental setelah perang di Gaza adalah peringatan keras tentang harga yang harus dibayar dalam konflik bersenjata. Ini bukan sekadar statistik, tetapi ribuan kehidupan yang berubah selamanya. Trauma yang mereka alami adalah konsekuensi dari peperangan panjang, taktik gerilya yang mematikan, dan tekanan moral yang sulit ditanggung. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi Israel, tidak hanya dari sisi militer, tetapi juga sosial dan kemanusiaan. Masa depan para prajurit ini akan sangat bergantung pada seberapa serius pemerintah menangani isu kesehatan mental. Tanpa langkah nyata yang berkelanjutan, generasi ini berisiko menjadi korban tak terlihat dari perang yang belum benar-benar berakhir.